Habis. Bagi guys, bagi. Yang dibagi kan. Habis. وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لجهنم وصحبه وسلم لسانه وعليكم محمد صلى الله عليه وسلم دستور في عدد الباطن بين وعظم رسولنا وأحمد نبي وعظم رسول عن ملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعمل وتفتح وجبنا بالعافية يا أرحم الراحمين نوينا تعالى فلا تنسى ولا تتذكر التذكرة والنفع والذكر والخزانة بسم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والهدى على الخير الاتقاء وجلاء مرضات ربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد فصلاة وينبغي أن يكون لك ورد من تلاوة الكتاب العزيز تدعو لك كل يوم وليلة إلى أن قال واعلم أن القرآن هو البحر المحيط منه تستخرج جواهر العلوم ونفائس الفهوم ومن فتح له طريق الفهم به من المؤمن دام فتحه وتم نوره واتسع علمه صار لا يمل عن من قراءة ليلا ونهار لأنه قد وجد فيه مقصوده وظهر منه بمطلوبه وهذه صفة المريد الصادقين. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Al-Ikhlas sambil kita beriktikaf di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid wa dumtu fihi lillahi ta'ala. Artinya aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya kepada Allah taala, melanjutkan daripada majelis ilmu di dalam kajian kitab Risalatul Mu'amalah wal Mubahalah wal Mu'azarah lil Raghibin minal mu'minin fi sulh tariqil akhirah yang ditulis yang dikarang oleh Imam Syekhul Islam Al-Badawi Syekh Muhammad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hamdad rahimahullah rahmatal barah radhiyallahu anhu sampai ke pembahasan kita yaitu masih tentang fasal bagaimana kita harus ada wirid atau kebiasaan untuk selalu membaca Al-Quran Al-Karim di setiap hari kita sampai kepada beliau wa'alam dan ketahuilah bahwasanya Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu wal bahrul muhit ya, itu lautan yang sangat dalam sekali, lautan yang ada dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau orang itu mengerti semua yang kita inginkan, baik urusan dunia kita lebih-lebih lagi urusan akhirat kita ada pada Al-Quran. Makanya katanya kata Sayyidina Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, ajibtu ya, aku heran sama orang yang mengatakan bihamun bilamun, aku lagi sumpah, aku lagi galau, lagi frustasi karena wa indahul Quran, padahal di sebelahnya ada Al-Quran, di sisinya ada Al-Quran, tapi dia tak mau membaca Al-Quran. Nah ini kekuatan, padahal bahkan di antaranya wa minhu, dan dari Al-Quran tadi ya itu dikeluarkan tustakhraju atau tastakhriju jawahirul ulum wa nafaisul fuhum, dikeluarkan apa? Ilmu-ilmu yang sangat masya Allah, berlian-berlian ilmu atau permata-permata ilmu wa nafaisul fuhum, dan pemahaman-pemahaman yang sangat berharga sekali dari Al-Quran. Kalau kita ngerti, kalau kita ngerti, jadi bukan hanya sekedar baca, tapi mengetahui menjadi pada makna dan mempelajari ilmu Al-Quran. Ini ikhwan rahimahullah, belajar tafsirnya, belajar pengertiannya, belajar asbab nuzulnya dan yang lainnya. Jadi dia mengerti tentang ayat tersebut. Wa man futiha, barang siapa yang dibuka sama Allah SWT ya, lahu baginya bagi orang tersebut tariqul faham fihi, untuk memahami daripada Al-Quran
dosa. Wasara la yamilu aw la yamadu min qira'ati lailatan wa nahar, maka akan menjadi dia tidak akan malas dan tidak akan bosan untuk membacanya setiap hari, baik siang maupun malam. Seperti itu. Kenapa kita membaca Al-Quran Karim itu kadang malas, kadang capek, merasa ya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan kelezatannya. Kenapa kita tidak mendapatkan kelezatannya? Karena kadang bacanya buru-buru, nggak dipelajari mana. Ya, bacanya nggak diresepin, nggak ditadabburin, pengennya buru-buru selesai. Ya, akhirnya ikhwan rahimahullah, akhirnya tidak mendapatkan cahaya tersebut. Dia dapat ibadah karena membaca Al-Quran ibadah. Tapi lebih daripada itu, mendapatkan kelezatan ibadah belum dapat. Kecuali orang-orang yang Allah bukakan nanti mendapatkan kelezatan daripada membaca Al-Quran. Lezatul ibadah, lezatul tilawatul Quran itu sangat penting. Ya, kalau udah lezat ibadah, udah merasa nikmat ibadah, udah merasa nikmat membaca Al-Quran, ya itu apa? Dia nggak bakal merasa puas, nggak bakal merasa bosan untuk baca Al-Quran, dan itu menunjukkan kebersihan hatinya. Jika tahul qalbu lam yashba' min tilawatil Quran, kalau hati sudah bersih, ya tidak akan merasa puas daripada membaca Al-Quran, terus dibaca, nggak pernah merasa bosan. Ya. Tapi kalau kita masih merasa malas, capek, bosan, belum berarti menunjukkan hati kita juga masih belum bersih. Kadarnya kita tahu sendiri lah. Berarti barometer diantaranya banyak sebetulnya barometernya, ukurannya kalau pengen tahu hati itu bersih atau tidak. Salah satunya diantaranya apa? Dengan membaca Al-Quran. Kalau sering dia baca Quran, setiap harinya dia sedang baca Quran, gemar baca Quran, nggak pernah tinggal setiap harinya, dan tidak pernah bosan membaca Quran, maka itu menunjukkan kebersihan hati. Tapi kalau udah malas baca Quran, ini menunjukkan kotornya atau kurang bersihnya hatinya. Seperti itu. Karena seperti Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf radhiyallahu anhu itu sehari 8 kali hatam baca Quran. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Itu beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf. Ya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya, kalau masuk bulan Ramadan itu menghatamkan Quran 60 kali. Selama bulan Ramadan sehari 2 kali. Dengan kesibukan beliau masuk menghatamkan Quran sehari 2 60 kali. 60 kali. Nah, kita berapa kali? Ya, baca Quran udah jarang, kakunya bersih lagi hatinya, kopar, hati kita baru kotor. Masya Allah. Melihat orang kayaknya orang yang kotor hatinya. Padahal sebetulnya kita bisa lihat orang itu kotor hatinya karena kita kotor hati kita. Hati kita kotor. Jadi subhanallah orang jangan begini, orang di belakang begini. Masya Allah, subhanallah. Nah, ini menunjukkan kurang bersih hati kita. Ini yang kuat rahimahullah. Lihat maka dia akan apa? Telah mendapatkan fihi maksudahu, yaitu tujuannya. Wa dhabara minhu, dan akan mendapatkan juga bimatubihi apa yang diinginkan. Wa hadhihi sifatul murid syarif, dan ini adalah sifat daripada orang yang apa? Menginginkan yang benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang murid yang benar-benar. Ya, murid yang di sini adalah ya yang menginginkan apa? Mendekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abu Madian radhiyallahu anhu, la yakunul murid muridan hatta yajida bil Quran kullama yurid. Tidak dinamakan seorang murid benar sampai dia mendapatkan Al-Quran apa yang diinginkan. Ya, orang kategori orang menginginkan sesuatu ada di Al-Quran. Nah, belum dikatakan murid yang sesungguhnya kalau belum mendapatkan apa-apa pada Al-Quran. Wa 'alaika wa
Ya, dan harus bagimu untuk selalu menjaga, ya, selalu menjaga dawamkan membaca sebagian surat atau ayat Al-Quran yang mana telah datang warid di dalam sunnahnya Nabi yang dianjurkan. Fi ba'dil awqati, di sebagian waktu. Contoh misalkan kapan dia baca ayat kursi, kapan dia baca yasin, kapan dia baca waqi'ah, kapan dia baca tabarak, ya, kapan baca akhir daripada Baqarah, kapan daripada banyak ya. Nah ini dia dapatkan di sunnah itu sesungguhnya bisa dimudahkan. Dia kontinukan. Nah, terus dijaga setiap hari dawamkan. Lainnya sama yang menghantamkan Quran beda lagi, ya. Wirid menghantam Quran, baca Quran beda lagi, sama membaca yang setiap harinya, pagi, siang, sore, dan sebagainya. Dan meminta jika diantaranya antak kau membaca antak kulla lailatin, setiap malam, qabla antana ma, sebelum kau tidur, alif lam mim as-sajdah. Alif lam mim as-sajdah. Itu setiap malam sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur. Bukan di atas tempat tidur, tapi sebelum tidur dia. Akhir daripada yang digawakan dia. Apalagi wa tabaraka al-mulk. Dan surat Al-Mulk, surat Tabarak. Apalagi wa surat al-waqi'ah, dan surat al-waqi'ah. Wa amana rasul ila akhir surah, dan amana rasul ila akhir surah, yaitu apa? Surat dua ayat terakhir. Wa surat al-dukhan lailatul itsnin wal jumu'ah, surat al-dukhan setiap malam Senin dan malam Jumat, surat al-dukhan. Wa surat al-kahfi yaumul jumu'ah wa lailatiha, dan membaca surat kahfi paling baik pada hari Jumat maupun pada malam Jumat. Wa in amkanaka, kalau memungkinkan bagimu, kalau kau bisa, antaqra'al munjiyat as-sab'a, kau membaca surat al-munjiyat, yaitu al-munjiyat as-sab'a, 7 ayat munjiyat, ya. Kulla lailatin, setiap malamnya, fadzalika amalul demikian minal fadail 'azimah, termasuk keutamaan yang sangat besar, yang sangat ya. Dan jadi itu semua ya. Tadi setiap malam kalau bisa baca alif lam mim bisa sebelum tidur. Apa salat waqi'ah, ya, bisa membaca sebelum tidur waqi'ah, atau habis maghrib boleh, sore juga boleh, ya. Intinya dia. Kemudian apalagi aman Rasul sampai akhir surat. Terus kemudian surat Ad-Dukhan malam Senin dan malam Jumat. Terus surat Al-Kahfi baik malam Jumat maupun hari Jumat. Kalau memungkinkan lagi ada 7 munjiat. Nah ini setiap malam dibaca. Ini hal-hal yang ya dalam ayat-ayat Quran. Gak wa mintarika dalam hal tersebut antara tidak asbahta wa idha amsayta awail al-hadid, ya, kau membaca permulaan surat al-hadid baik di pagi hari maupun di sore hari. Kalau pagi sama sore di permulaan surat al-hadid. Terus apa lagi? Wa khawatim al-hasyr, dan di akhir daripada surat al-hasyr. Ya. Wal ikhlas, dan surat al-ikhlas. Terus kemudian apa? Wal mu'awwidhatain 3 kali. Ya. Wa kadzalika taqra al-ikhlas wal mu'awwidhatain dan ma'ayat kursi. Begitu juga kau membaca surat al-ikhlas dan al-falaq dan an-nas itu tatkala mau tidur, ya, bersama juga baca ayat kursi. Wa qul ya ayyuhal kafirun, begitu juga qul ya waj'al akhir ma taqul, ya, dijadikan akhir ma taqul, apa yang kau ucapkan.
Nah, ini apa? Hal-hal yang dianjurkan kita menghafal dakwah. Kondi baca Quran, intinya baca Quran. Nanti nggak bisa semuanya, jadilah seperti tadi. Ya, misalkan dawamin surat Waqiah, ya, atau kalau sudah berlipat dawamin surat Kahfi. Kalau pengen tidur dawamin apa? Ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Nas, kalau bisa 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangannya 3 kali, ya, tanpa mengeluarkan udah, ya, kemudian usapkan bagian depan dari badan, itu biar terhindar daripada itu. Karena biasanya datang ke itu orang lagi lemah, lagi ghaibah, lagi kosong. Surat Al-Kafirun, ya. Fasal berikutnya sekarang. Fasal menerangkan ayat bagi dan seyogyanya. Tadi kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Ada lagi. Kan yakun alaka kau mempunyai wirdun daripada wirid min qira'atil munafik, yaitu daripada membaca ilmu yang bermanfaat. Kita harus ada baca kita harus ada. Kalau nggak dengan belajar jangan baca sendiri mutlak. Tiap hari harus ada. Setiap hari ada minimal kitab yang kita sudah pelajari. Catatannya dibuka, ya, diulang-ulang. Kita tuh setiap hari harus ada. Tanpa terasa ilmunya banyak manfaat. Ya. Kita harus ada, ya. Setiap hari harus ada. Apa yang munafik? Wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillah wa aqwali wa sifati wa af'ali wa ala'i. Yaitu yang menambah di dalam pengetahuanmu dengan zatnya Allah dan perkataannya Allah, firman-Nya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Makin nambah tuh. Ya, ilmu nambah. Wa ta'rifi ma amaraka bihi min ta'ati wa nahaka anhu min ma'siyati. Dan kau bisa mengetahui dengannya, dengan ilmu ta'rif tadi, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kamu daripada bentuk taatnya, ya, bentuk kepada taat kepada Allah, dan apa-apa yang Allah cegah atau Allah larang daripada bentuk maksiat kepada Allah. Wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirati, dan bisa memberikan kamu zuhud di dunia, enggak cinta dunia. Enggak cinta dunia itu bukan berarti enggak punya dunia. Ya, enggak cinta dunia bukan berarti enggak punya dunia. Orang pun, kenapa tuh orang pun enggak punya, dia enggak cinta dunia? Bukan. Justru dia digoda dengan dunia tapi tidak masuk ke dalam hati. Sebagai perkataan Habib Hussein Syekh Bukhar, itu ad-dunya fi aidina la fi qulubina. Dunia ada di genggaman kami, bukan masuk ke dalam hati kami. Jadi ada dunia sama, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung waktu kita kosong, kita tidak pernah belajar ilmu yang manfaat, ya, buat diri kita, tentang akhirat kita, tentang masalah Allah. Akhirnya dunia menyelimuti hati kita. Dunia lebih menguasai hati kita. Bawa pikiran dunia, kayak merasa kurang terus, ya. Tiap hari, pagi, siang, sore, malam, minggu, depan, ya, harus ini. Lihat orang beli apa, wah, pengen juga. Lihat orang, masya Allah. Habis waktunya buat dunia. Kapan buat akhirat? Ya. Warabbatan fil akhirati, dan itu menyebabkan kalau kita punya ilmu nafi, ilmu nafi, yaitu selalu membaca daripada ilmu yang bermanfaat, mutalaah, ta'lim, tadlis, dan ta'allum. Ini bisa juga menyebabkan
Jadi kalau kita masih senang dunia, senang di dunia, nah berarti ada apa nih? Padahal kita udah majelis ilmu, tapi kok masih cinta dunia? Ya ada kurang berarti itu. Ada kurang. Berarti ada caranya nggak pas. Apa niatnya salah? Apa bagaimana? Atau kurang pengelolaannya? Atau kurang belajar ilmu yang membuat dia tambah takut sama Allah? Gitu. Wa yubsiruka bi uyubi nafsika wa afati a'malika wa makaini aduwika, dan memperlihatkan kepada kamu daripada aib-aib diri kamu, kurangnya diri kamu. Aib kita kelihatan tuh kalau kita belajar ilmu agama, belajar ternyata kurang nih, kita lihat itu ada ayat yang kurang yang harus dibaca, ternyata kita kurang, masih banyak yang kita belum baca. Itu aib-aib diri orang. Wafati amalika, dan jeleknya amal kita, rusaknya amal kita. Kita beramal tapi penuh dengan macam-macam, ada riyanya, ada kurang ikhlasnya, ya ada bangga dirinya. Wah, ya Allah. Wa makai aduika, dan tipu daya musuhmu, yaitu syaitan, iblis dan sebetulnya dia tipu daya. Kita dari mana tahu? Belajar ilmu agama biar kita tahu, nggak tergoda, nggak tergoda. Kalau belajar ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ya harus ada setiap hari harus ada. Ya mau sejam sehari, mau 10 jam sehari, terserah. Pokoknya tiap hari harus ada penting dakwah. Kayak tadi, sebagaimana dakwahkan baca Quran, begitu juga dakwahkan juga apa? Ini membaca ilmu agama yang bermanfaat. Wa hadzal ilmu, dan ilmu ini mabthuthun, berada fil kitab wa sunnah, terdapat di dalam kitab dan sunnah, ya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, itu hadis. Wa kutubil a'immah, dan kitab-kitab para imam. Maka Jama'al Imam Al-Ghazali, telah dikumpulkan oleh Imam Ghazali fi kutubil azimatul qadar, fi kutubil azimatul qadar, yaitu di dalam kitab-kitabnya yang sangat agung, yang sangat besar, Al-Kabiratul Khatar, ya yang sangat Masya Allah luas sekali, ya indaman lahu basiratun fid, bagi orang yang memang punya mata hati di dalam apa? Agama, yang benar-benar dalam agama. Wa rusukhun fil ilm, dan bagi orang yang punya kepatenan di dalam ilmu agama. Wa kamalun fil yaqini, dan kesempurnaan di dalam keyakinan. Nah, itu kita membahas tadi. Bahwa maka kontinukanlah ala mutala'atiha, untuk selalu bermutalaah membaca kitab Imam Ghazali. Ingka takahimmatun, kalau kau mempunyai semangat fi suluk tariqah, di dalam menempuh jalan akhirat, batin fil usul, yang mana kau inginkan juga nyampe ila maratibit tahqiqi, ke martabat-martabat atau tingkatan tahqiq, ya nanti kepaten tidak kepaten. Wa qad infaradat al-kutubul Ghazaliyah, sungguh telah apa? Spesial atau tersendiri khusus kitab-kitab Imam Ghazali min baina apa kutubil muhaqqiqin, daripada kitab-kitab ulama-ulama yang lainnya, min as-sufiyah, baik dari kalangan as-sufiyah, bil jama' wa tahlil wa usul at-ta'thir al-kathir fi zaman al-qasir, yaitu dengan apa? Dengan dikumpulkan jamak tahlil, dijelaskan wa usul at-ta'thir, dan memukas yang sangat banyak fi zaman al-qasir, dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat kau bisa menuju Allah SWT, kau bisa dekat sama Allah SWT. Makanya ulama terdahulu di antara kebiasaannya membaca kitab seperti contoh Ihya Ulumuddin, itu ada yang menghatamkan kitab Ihya 40 kali. Ya, 40 kali macam-macam. Ya, kitab Ihya Ulumuddin 40 kali. Ihya Ulumuddin. Wa alaika, dan harus bagimu bil-iktsar, yaitu dengan memperbanyak min qiraati kutubil hadis, dari membaca kitab-kitab hadis, wa tafsir dan tafsir, wa min mutala'ati kutubil ghamma
ya. Jadi harus ada, kita harus baca. Kalau belum bisa kita baca, kita belum bisa, ya belajar. Berarti masih kurang nih kita. Oh, perlunya apa? Belajar. Bawa kitabnya, datang ke gurunya. Oh, ada pengajian, apalagi kita di Palembang, alhamdulillah. Mau di mana aja ada majelis. Tinggal kita pilih waktunya yang kita bisa. Ya, tapi waktu yang kita bisa, kita bawa. Oh, sekarang alhamdulillah juga sebagian udah diterjemahin. Oleh terjemahan, bisa kita pelan-pelan membaca terjemahan, tapi tetap belajar daripada bahasa Arab. Belajar sama gurunya. Jadi nggak salah. Nanti salah cetakan, salah juga ilmunya. Ya. Katanya orang, man syekhu kitabu fa khatahu akthar min shawab. Siapa orang belajar dengan kitabnya, maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Di orang kitab jadikan guru nggak bisa. Harus ada gurunya belajar. Apalagi man syekhu lektoru fa khatahu kullu wala shawab. Siapa orang yang gurunya adalah laptopnya, komputernya, internetnya, gadgetnya, ya maka salah semua, nggak ada benar. Orang itu jadikan guru. Iya, namanya dia guru ya guru benar. Dia duduk, bawa kitabnya, bawa buku tulisnya, taklim benar. Dan itu buat kita sendiri nanti ke depannya, di mustaqbal. Buat kita sendiri penting. Untuk manfaatnya sangat besar sekali. Dan walakin akan tetapi yang bagi laka tahtariza amma yastamilu min masailihim ala al-umur Allah wal ghaib mujarrada wa hadhihi al-ashya' yujadu fi aqdar ma'arifat Syekh Muhammad al-Arabi wa fi syai'in min rasail Imam Al-Ghazali dan Mi'raj al-Madmun bihi. Akan tetapi engkau menjaga ya yang jangan sampai kau membaca terlalu dalam ya. Dalam hal tersebut yang didapatkan biasanya kitab-kitab siapa? Syekh Ibn Arabi, Muhammad Ibn Arabi, dan kitab-kitab Imam Ghazali yang di kitab Mi'raj dan seperti Al-Mi'raj wal Madmun bihi dan yang dekat. Nah itu terlalu dalam, nanti nggak nyampe, ya nggak nyampe. Tuh benar-benar ini ya belum bisa coba. Waqad dzakara Syekh Zarruq, dikatakan oleh Syekh Zarruq seorang muhaddits, Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Abbas Zarruq bin Ahli Fas bin Maghrib. Maksudnya Zarruqiyat. Dalam masalah bin Ahmad. Ini yang meninggal tahun 899 Hijriah. Fitasi qawaid dalam kitab Tasawuf qaidatun fi tahdir min al-huruf allati tajri hadzal majra faraji'ah min syai'in. Maka kau bisa dapatkan itu semua. Ya kitab-kitab apa aja yang terlalu di dalam yang dibaca. Karena biasanya mu'alifnya itu pengarang kitabnya lagi istighfar, lagi benar-benar antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan alam kita saat ini. Ya. Jadi mereka ngarang seperti itu. Ngarang gitu kita tulis. Gak nyampe kalau pikiran biasa, namun gak sampai. Ya, akhirnya nanti pusing sendiri. Akhirnya nanti pemahamannya berbeda dengan banyak. Walam yadhkur fi jumlatiha ma'rifat Syekh Abdul Karim Al-Jilani, li'annahu muta'akhir ma'rifatul min akhiriha an akhiriha mimma yanbaghi al-ikhlas an yudhara bis-salam. Begitu juga kitab Abdul Karim Al-Jilani, ada beberapa karangan beliau juga, karena beliau muta'akhir. Fa'idala ila masalah yang muta'akhir betul. Kalau ada yang mengatakan apa saya muta'akhir kitab ini, li'anni akhud ma'afamuhu wa salim ma'la ma'amla afamuhu dikali ilala bukan maksud Allahu a'lam bishawab.
وسائر الأمم صلى الله عليه وسلم وأن الله يبارك لنا فيما بقي من شعبان بلغنا رمضان ويعنا وصيام يوم الوالد ويفتح بذنوب العذاب ويرزقنا صدقة وأن الله يختم لنا ولكم بالأسرة في خير وعافية لحضرة النبي محمد رسول الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih.